itu bagus. Tapi jangan sampai ilmumu jadi gurumu atau jadi Tuhanmu. Itu yang salah. Kenapa sampai Tuhan memilih justru para nelayan, orang-orang yang tidak punya. Yang sungguh-sungguh sederhana. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang kaya, orang pintar susah masuk surga. Nih, kalau ada orang kaya di tempat ini, ada orang pintar-pintar di tempat ini bertobat. Kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Saya mau kasih tahu. Saudara boleh senang, nggak senang terserah. Lebih baik saudara sadar sekarang dan saudara masuk surga. Daripada saudara dibuai-buai dengan khotbah-khotbah berkat. Tahu nanti sampai di pintu surga engkau ditolak, bubar wis. Berapa banyak orang Kristen saat ini minta hanya berkat? Hah? Berapa banyak orang Kristen saat ini hanya yang dipersoalkan adalah hidup berkelimpahan terus. Padahal dia lupa firman Tuhan satu yang berkata, orang kaya justru susah masuk surga, dan tidak berhenti di situ. Tapi Tuhan berkata, lebih gampang kalau seekor unta masuk ke lubang. Bisa enggak? Bisa, karena di sana ada pintu lubang jarum. Tapi pintunya itu kecil. Jadi kalau seekor unta ini dimasukkan di situ, bisa jadi keluar mati. Kalau enggak mati, ini cacat semuanya, saudara. Wah, darahan semua. Itu yang Tuhan katakan. Kalau orang kaya tidak bertobat, pengennya tetap duit terus, pintu surga akan tertutup untuk dia. Karena apa? Dia pikir dengan cara dia memberi Tuhan, dia bisa bayar yang namanya tiket masuk ke surga. Nol besar, saudara. Saya punya kenalan di kota lain, bukan di Semarang, bukan di kota saya. Dia bantu hamba Tuhan secara luar biasa. Bahkan hamba Tuhan dengan gampangnya kalau mau keluar negeri tinggal ke travel agent. Habis ke travel ngomong, berapa semuanya biayanya? Tolong nanti yang bayar rumah nomor segini di jalan ini. Gampang kan, enak. Betul? Dia bayar semuanya. Hamba Tuhan ini datang ke rumahnya dia. Dia berkata, daerahku butuh yang namanya keuangan segini-segini untuk ini nih. Kasih. Berapa puluh juta. Kasih. Suatu hari Tuhan ajar dia. Yaitu apa? Habis selesai makan, dia langsung dapat serangan. Stroke total sampai hari ini. Dan Tuhan berkata, bukan uangmu yang membuat engkau masuk surga. Kenapa? Dia pikir awalnya. Dengan saya memberi Tuhan. Dengan saya membagi harta. Saya bisa masuk surga. Memangnya Tuhan tuh bisa dibayar dengan begitu. Tuhan gak butuh orang yang seperti itu. Firman Tuhan berkata, kalau pohon atau ranting itu tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong dan dibuang ke dalam dapur api neraka. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan adalah buah yang keluar dari kehidupanmu. Pada waktu engkau sebelum anak Tuhan, dan sesudah engkau jadi anak Tuhan, apakah ada buah yang keluar? Buah apa? Buah-buah roh. Ini yang harus keluar. Jangan main-main di dalam kekristenan. Ya, jangan main-main. Hari-hari ini saya sedang mengalami sesuatu. Yaitu apa, saudara? Saya selalu dikejar dengan satu kata daripada Tuhan saya. Tuhan berkata begini, anak-anakku tidak sadar bahwa ini waktunya penampian. Tapi mereka semua terbuai dengan yang namanya berkat, berkelimpahan. Saya tidak salahkan teori itu. Saya tidak salahkan semua hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan teori itu. Itu benar. Firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk membawa kita kepada hidup berkelimpahan. Itu benar. Tetapi, jangan lupakan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dulu, saudara. Senternya, ujungnya, atau akarnya, Yesus dan kebenaran. Lihat di sini, tadi kamu sudah bacakan dalam Yesaya. Ya, dikatakan ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lihat. Memang orang Kristen paling benci atau paling gak senang dikatakan mata duitan. Betul? Tapi saya mau kasih tahu, suatu pagi Tuhan berkata pada saya gini, katakan pada anak-anakku,
Mereka bukan mata duitan, tapi mata berkatan. Benar? Coba saat ini pikirkan. Dari pagi sampai engkau tidur. Doamu doa apa? Minta berkat terus. Padahal firman Tuhan berkata, doa yang sempurna itu doanya siapa? Hah? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami ngomong apa? Apakah gini, berikan kami hari ini makanan yang berkelimpahan. Apa? Secukupnya. Karena Tuhan ajarkan berpada dengan apa yang ada. Kenapa? Kalau engkau bisa berpada dengan apa yang ada, maka Tuhan lihat. Engkau sanggup karaktermu untuk menerima lebih, engkau akan diangkat naik. Engkau dilihat lagi, oh bisa lebih, naik lagi, naik lagi. Saudara tadi nyanyi gak sadar kan, lagu yang terakhir? Hah? Coba dinyalakan overheadnya Pak, lagu yang terakhir. Saudara gak sadar kan, pikirnya lagunya enak kok, ritmenya enak, terus kata-katanya ya gak masalah, melodinya enak. Kata-katanya itu yang akan bisa menjadi bumerang dalam hidupmu. Coba liatin. Hah? Atasnya Pak. Terus. Ku ingin menyenangkan hatimu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang kau sesuai dengan dirimu atau enggak. Sekarang saya mau kasih tahu, jangan dimatikan dulu. Kalau Tuhan pengen dirimu terus carry, siap enggak? Iya. Ini terus terang aja belak-belakan lah, khotbahnya lah. Gak usah ditutup-tutupi lah. Yes. Nanti belajar di rumah. Sidang jemaat Allah di dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang karakter manusia dan kehidupan setiap manusia. Salah satunya itu disediakan atau memang dibentuk dan memang sudah ditetapkan. Orang itu tidak bisa kaya. Karena Tuhan lihat kalau orang itu kaya pasti terhilang jiwanya. Kalau saudara masuk di dalam hal itu, siap enggak? Hah? Enggak siap, jangan nyanyi lagu ini dong. Hah? Firman Tuhan berkata loh, Tuhan itu adil. Kamu ngomong, setan berkata, Tuhan, anakmu ngomong, aku jalan Tuhan. Hati-hati. Tapi saya tahu, lagu ini kenapa saya berani nyanyikan. Karena ini lagu yang kata-katanya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Belum sampai di situ. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan, matang, saudara. Taat dan setia. Apakah saudara sudah taat dan setia? Boleh dimatikan. Di dalam penderitaan. Firman Tuhan dalam Filipi, pasal pertama ayat 29 dikatakan. Kita dipanggil bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Dia. Sudah siap untuk menderita? Pada mikir kan sekarang? Jangan jadi Kristen ayam. Jadilah Kristen Raja Wali. Saya mau katakan, saudara berani nyanyi seperti itu. Tapi kalau saudara sudah mengalami bahwa Yesus butuh hidup, saya percaya engkau bisa nyanyi bukan hanya sekedar nyanyi, tapi dari hati yang terdalam. Saya bisa nyanyi ini, kenapa? Karena saya ngalami, kalau saya tidak karena Tuhan, saya sudah tidak berdiri di tempat ini. Saya lahir di Semarang, di Rumah Sakit Elizabeth, sudah hidup dengan mujizat, karena tidak ada saluran empedu. Diberikan oleh Tuhan dalam waktu 1 detik, saluran empedu nempel. Saya hidup. Dalam kehidupan ini saya menjadi hamba Tuhan. Ya. Tapi sebelum jadi hamba Tuhan, pernah hidup di dalam kalangan yang gak benar semuanya. Terus berubah masuk dalam kalangan hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak saya harusnya sudah mati. Terakhir kali saya di Jakarta, saya ditembak orang. Tapi saya tidak mati. Ya. Bahkan kaca mobil saya itu gompel. Bekas peluru. Tapi tidak pecah kaca mobil saya. Saya tahu, kalau tidak Tuhan, tidak bisa. Sampai saya ditemukan oleh satu orang yang dulunya bakal mau datangkan mobil-mobil, istilahnya mobil-mobil anti kayak seperti itu, saudara. Dia berkata begini, Pak Daniel berdoa dong, saya laku 5 saja